Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, berkat Rasulullah, berkat para aulia Allah Ta'ala, berkat Abah Guru Sekumpul. Alhamdulillah, tabarakallah. Nah, bertemu sama beliau ini, kita pakai bahasa Indonesia aja. Kalau beliau nggak ngerti bahasa Banjar, jadi bisa admin Rahmat Yaya Oke, memperkenalkan diri kepada Dangsa Nurtuki dan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rahmat Hidayat, nama asli saya. Kemudian nama panggilan saya itu Yaya dari ibu saya. Kemudian saran dari Abah Guru, suruh nama itu tambahi Ahmad, Muhammad, atau Nur. Hmm. Maka saya mengolah Instagram saya itu menjadi nama Ahmad Yaya Mm-mm. agar ada keberkahan di situ. Ini Gitu. mau tanya nih, kenapa jadi panggil Pak Ustadz aja ya biar biar enak. Iya. Saya ini sudah lama ngikuti Pak Ustadz ini, mungkin 3 tahun ke belakang melihat konten beliau tentang Abah Gus Kumpul. Hmm. Awal muasalah jadi tahu Abah Gus Kumpul itu di mana Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidina sallallahu Muhammad. alaihi wasallam. Pihak yang bagus kumpul. Jadi berawal saya itu tahun 2020 berdiskusi dengan mama saya. Kemudian saya bilang, "Mama kan terkena sakit guna-guna atau santet sudah 40 tahun. Coba saya itu berangkat umroh, Hmm. bermunajat di makamnya Rasulullah, Wah, berdoa di Ka'bah agar kita diberi kemenangan lah dari santet ini gitu. hmm. Kemudian berangkatlah berdoa di sana pulang. Ketika pulang itu tiba-tiba kita scroll-scroll Facebook, YouTube ya kan, Instagram. Kemudian di Facebook itu ada videonya Abah Guru Kumpul mengajarkan amalan ini loh, amalan ini. Begitu juga di YouTube ya. Hmm. Saat itu terkesan itu eh, tentang Al-Fatihah 100 kali. Hmm. Saya cari, kok saya tertarik dengan Al-Fatihah 100 kali, saya cari fadilahnya di video lain. Maksudnya Abah Guru itu kan memang sudah menyuruh Al-Fatihah 100 kali. Hmm. Saya cari lagi fadilahnya di video-video yang lain. Hmm. Ternyata bisa menyembuhkan, Hmm. bisa untuk lancar rezeki. Hmm. Ya. Terus saya bilang ke ibu saya, ke mama saya. Kata orang Banjar mama ya, Ini mama. ya kan? Hmm. Mah, ini kayaknya ini deh jawabannya gitu. Kita lakukan yuk malam Hmm. ini gitu. Hmm. Ngerjakan Al-Fatihah 100. Hmm. Iya, rajin lah kita mengerjakan tuh tiap malam ya kan. Hmm. Kemudian mimpi ibu saya itu, mama saya itu mimpi. Gimana? Katanya pelaku yang melakukan guna-guna itu sudah dibantai sama dia. Dia tangannya apa memegang senjata banyak gitulah, Hmm. kanan kiri, tapi tangannya jadi banyak gitu. Hmm. Dibantai semuanya. Akhirnya beliaunya itu sembuh. Hmm. Cuma gini, kasihan juga ya tapi kan itu kalau terbantai mereka itu Hmm. mati, Hmm. tidak ada kesempatan untuk bertobat. Iya. Jadi kata mama saya, cari amalan dari Abah itu yang lain, Hmm. yang sekiranya hanya pagar saja. Hmm. Datanglah, kebetulan ada video lagi Abah mengajarkan hizib sakron. Hmm. Akhirnya itu mama saya mengamalkan hizib sakron itu. Nah setelah itu baru saya itu, wah ini kayaknya ini masyarakat ini banyak yang butuh juga. Hmm. Banyak yang perlu ya, jangan butuh ya. Banyak yang perlu. Hmm. Karena banyak juga video-video itu katanya datang ke pengobatan di Ruqyah gak sembuh ya. Ah. Cobalah itu Al-Fatihah 100 sama Hizib Sakron yang diajarkan Abah. Dari situ 2020 itu saya posting kemudian. Hmm. Waktu itu masih di YouTube. Hmm. Belum belum terkenal YouTube saya. Hmm. Gara-gara posting Abah Guru kok banyak yang respon. Hmm. Oh saya itu mengamalkan jadi anu apa mendingan tidak sakit lagi Hmm. gitu.
Hanya kayaknya dari mulut ke mulut ya kan, di-share lah mungkin video saya itu ya kan. Tambah banyak itu followernya apa subscribernya waktu itu. Cuma memang lambat kalau di YouTube itu. Kemudian entah tahun berapa ya 2000. Oh ya, ibu saya itu habis menang dari sakit guna-guna kan udah sehat, menang. ya kan? Menang dari guna-guna sehat, makan enak segala macam. Kemudian lanjut mengerjakan amalannya Abah sampai alhamdulillah bertemu Rasulullah secara yakodotan. Merinding saya Pak kalau masih lesin. Iya, itu awal 2021. Terus ibu cerita ke saya bahwa melihat Rasulullah ketika habis subuh waktu itu. Habis sholat subuh. Saya bilang, nah ini berarti jawabannya untuk mama. Karena mama ini takut akan dosa-dosa masa lalu, takut masih dihisap masuk neraka. Kalau sudah bertemu Rasulullah ya kodotan itu pasti sudah neraka itu tertutup gitu. Akhirnya mama itu tidak takut lagi meninggal tuh. Akhirnya pertengahan 2021 malah meninggal gitu kan. Pulang. Ya berpulang 2021. Bapak masih ada Ustaz? Oh kalau ayah saya itu meninggal 2009. Jadi ketika Pak Ustadz umroh itu lalu mencari pengobatan untuk mama gitu ya. Iya Terlintas betul. video abah-abah Gus Kompol sampai Iya. sekarang ini. Kenapa sih Pak Ustadz ini kan dari Jawa ya, seluruh dunia karena nama Muhyiddin ini kan macam-macam ya Pak Ustadz ya. Iya. Kenapa jadi Pak Ustadz ini sangat Muhyiddin sekali gitu sama abah kita tercinta abah Gus Iya. Kompol. Soalnya begini, saya kan mengikuti ustadz-ustadz Jawa juga. Tapi ternyata ustadz itu ya ulama biasa, makomnya tidak wali. Bahkan tidak wali. Ya, gitu. Ya, bahkan tidak wali kutub. Jadi terasa ijazah doanya itu terasa bedanya. Kalau dari ustadz biasa itu ya ngaruhnya ke untuk menyembuhkan santet itu ya bisa, tapi habis itu kumat lagi. Ketika sudah dapat ijazah dari abah walaupun dari YouTube, langsung cespleng itu. Langsung kontan. Iya langsung energinya besar sekali itu. Hanya kok bisa ya begini ya, berarti beda orang yang mengijazahkan beda juga dosisnya gitu. Akhirnya saya yakin beliau ini dalam video-video yang dijelaskan bahwa beliau itu wali kan. Oh ya bener wali ini, levelnya lebih tinggi kalau wali yang mengijazahkan gitu. Dosisnya itu tinggi sekali. Berat obat itu dosis tinggi ya, dosis tinggi. Maka perlu saya share ini gitu. Sampai sekarang share. Iya. Gimana ya Pak Ustadz, orang-orang yang tidak suka dengan acara haul abah Gus Kompol ini, saya ini sering juga diserang kadang gitu kan. Iya. Gimana pendapat Ustadz gitu kan kepada orang sebelah? Awalnya saya itu kena trigger juga ya. Trigger lah bahasanya kan. Iya. Saya balas-balesin tuh kan awalnya. Tapi ternyata percuma ya. Mereka itu sepakat untuk tidak sepakat gitu. Memang udah terkunci hatinya mungkin ya. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah bagi mereka. Akhirnya saya putuskan setiap postingan ada komentar-komentar yang tidak suka pada abah, saya blokir orang itu gitu. Simpel ya Ustaz ya. Gak usah dijawab, sudah diblokir aja. Akhirnya kondusif tuh, yang mau mendengarkan ya mendengarkan. Bahkan walaupun bukan aliran itu ya, bukan aliran sesat itu, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau menyangkal abah saya blokir. Betul. Gitu. Bukan jalur lagi. Iya, maksudnya kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah sok pinter, iya kan? Betul. Blokir aja sudah. Buat apa kamu cari ilmu di sini? Betul. Bukan kalau sudah merasa punya ilmu. Betul. Iya gitu. Pernah Pak Ustadz mungkin sering Pak Ustadz ini ketemu abah guru dalam mimpi atau gimana, bisa diceritakan Pak Ustadz? Waktu itu ketemu Gus Dur sama ibu saya di alam mimpi. Kan ibu saya sudah wafat. Kata saya kan pengen abah itu pernah bilang ada doa yang mengubah pasir jadi emas, sama teleportasi, bisa berpindah tempat sekejap mata ke Mekah itu. Saya pengen itu. Terus dia salah satu yang untuk doa itu kan
Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Mm-mm. Dibaca 40 kali. Mm-mm. Gara-gara gak berhasil saya teleportasi ke Mekah, akhirnya saya kecewa, gak ada dibaca sama saya. Terus mimpi Abah. Abah itu datang sama Gus Dur, Mm. sama ada ibu saya di Sama situ. Gus tuh. Terus Gus Dur waktu itu kayak ke toilet gitu, Abah Heeh. terus saya pijetin. Terus Abah bilang gini, kenapa kamu kecewa ya karena ada berfungsi doa itu buat kamu katanya. Nggak usah gitu, yang penting baca aja. Kan fadilah lainnya ada. Mm-mm. Termasuk iman itu tidak hilang. Mm-mm. Terus kata ibu saya yang ada di dekat saya, itu ibu sudah wafat ya. Heeh. Udah dapat berapa Tahun ya. ya dapat berapa bulan masih? Berapa bulan? Berapa bulan. Terus bilang, ibu tanya bilang gini, apa katanya? Itu mah yang ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu suruh baca terus. Oh, gitu. Itu yang paling berkesan. Saya sambil mijitin kakinya apa waktu itu. Jelas Di mimpi sekali ya itu. Pak Ya Ustadz. jelas sekali waktu itu. Mm-mm. Jangan kecewa katanya gitu. Jangan kecewa dengan amalan. Mm-mm. Maksudnya ada amalan itu ada fadilahnya langsung kelihatan, ada Mm. yang Mm. tidak kelihatan. Mm. Yang penting iman kita terjaga katanya. Betul. Ya. Sama yang tadi yang Pak Ustadz ngomong di bawah tadi, ini kurang paham ini Dang Sanak Supi ini uang abah, ini uang abah itu maksudnya apa Pak Ustadz? Oh, ya, Abah itu kan menjelaskan tingkatan-tingkatan dalam ilmu makrifat itu ada makom Mm-mm. fana fi Rasulillah, Mm-mm. melebur ke dalam Rasulullah. Mm-mm. Setelah itu akan dibawa oleh Rasulullah fana fillah, Mm-mm. melebur ke dalam Allah. Mm-mm. Setelah itu ada lagi makom bako billah, Mm-mm. kekal bersama Allah. Mm-mm. Nah, itu Abah mencontohkan begini. Mm-mm. Ketika Abu Bakar bersyukurnya tidak kepada Allah, Mm-mm. langsung bersyukur kepada Rasulullah. Mm-mm. Uskuri ya Rasulullah gitu kata Abah ya Abu Bakar itu. Yaitu makom bako. Mm-mm. Sudah tahu bahwa Rasulullah itu di balik Rasulullah itu ada Allah yang menggerakkan gitu kan. Ada zat Allah yang menggerakkan. Jadi tidak perlu menyebut Allah lagi. Mm-mm. Nah, itu sudah ngerti kayak gitu makom bako namanya. Mm-mm. Jadi langsung uskuri ya Rasulullah, saya berterima kasih kepada engkau ya Rasulullah, makom bako. Kalau Siti Aisyah kata Abah Mm-mm. makom fana fillah masih. Mm-mm. Jadi ucapannya selalu begini, ana askur ilallah gitu. Saya hanya bersyukur kepada Allah, tidak ke lain. Mm-mm. Sama-sama benar, Mm-mm. tapi levelnya beda. Levelnya bako billah. Mm-mm. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, kita sebenarnya bilang rezeki dari Allah itu sebenarnya melalui Abah gitulah gitu, melalui berkat Abah. Cuma kita dalam bahasanya kita perpendek, ini uangnya Abah. Iya betul. Itu sebenarnya hierarkinya panjang tuh, ini uangnya Abah ya. Jadi rezeki itu turun dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui ruhnya Rasulullah, melalui ruhnya bendahara Rasulullah di Indonesia yaitu Habib Hussein Luar Batang. Kemudian melalui ruhnya Abah Guru, kemudian sampailah kepada ruh kita rezeki itu. Cuma kita perpendek aja, ini uangnya Abah. Karena kita sudah tahu itu hierarkinya itu, cuma ngomongnya gitu aja. Sanatnya bang. Pura-puranya itu niru Abu Bakar ya. Makom billah, bako billah gitu. Pura-puranya ini padahal belum bako. Tapi kata orang Banjar tuh umpat lah. Oh, ikut lah gitu. Iya, kita bahas. Abu Bakar bilang gitu, kita bilang gitu, tidak apa-apa, walaupun belum makomnya bako ya. Pura-pura makom bako. Beliau ini tinggi, pemahamannya lebih bisa diperjelas lagi, Pak Ustadz. Kayak saya ini kan orang awam, biar apa ya, kita ini kan rezeki banyak ya Ustadznya, kesehatan, apapun yang saya maksud pribadi ini rezeki berupa uang yang kayak Ustadz ini kan itu gimana Ustadz? Iya, karena ada makom bako itu cara berdoanya akhirnya beda saya. Tidak menyebut Allah lagi gitu. Saya bilang gini, takut sesat nih, awas sesat nih ya. Tapi kalau orang sebelah bilang sesat nih, kita enggak. Iya, sesat nih nanti, aduh.
Jangan salah paham ya. Heeh. Jadi saya berdoa gini, biasanya kan orang bertawassulnya itu gini, Mhm. ya Allah dengan berkat Rasulullah, Mhm. maka berilah saya uang, Heeh. biar saya itu bersyukur, tidak bingung lagi Betul. tentang Nggak beribadah gitu kerja ya kan. lagi ya. Nah itu tawassul tuh ya. Heeh. Nah itu dipersingkat tawassulnya pakai Heeh. makom bako tadi yang meniru Abu Bakar. Heeh. Langsung gini saya, ya Abah Guru Sekumpul saya minta duit, Langsung ya. uang bulanan, biar saya itu gak bingung, Heeh. biar saya tenang ibadah dan tambah syukur. Heeh. Langsung nyebut Abah Guru, Heeh. udah datang duitnya, Heeh. ada orang yang ngasih, Heeh. ternyata cepatan makom bako. Oh. Jadi sebenarnya Allah itu sudah mengerti. Heeh. Maksudnya Heeh. orang ini nyebut Abah Guru Sekumpul, Heeh. ya nyindir Allah juga. Heeh. Masa Allah gak dengar, ya kan? Betul. Nah gitu. Kita juga udah tahu tapi malu kepada Allah. Nyebutnya Abah. Maksudnya sisi lah. Yang lebih kenal. Tembusannya Allah lah. Heeh. Kepada Rasulullah, tembusannya Allah dan Rasulullah. Heeh. Cuma malu gitu kan. Heeh. Nyebut Abah aja. Heeh. Sebenarnya gitu makom bako itu. Jadi yang hasil-hasil kata Pak Ustadz, uang-uang abah ini memang melalui proses Pak Ustadz, atau memang yang di luar akal lebihan kita Pak Ustadz? Oh ya, saya kan nggak kerja ya, kata Abah itu. Nggak kerja. Kata Abah itu ada memang, walaupun masih murid, belum wali saya. Masih muridnya wali. Oh, nanti marah lagi ngaku-ngaku murid. Enggak lah, saya muhibbinnya wali. Muhibbinnya wali Allah, Abah Guru Sekumpul ya. Itu bisa kata Abah jadi ahli tajwid walaupun masih kecil-kecilan ya. Itu katanya gini, kita mencintai wali, kemudian berholwat syaratnya. Syarat turunnya surga dunia itu harus berholwat katanya. Saya berholwat itu kan menyendiri untuk ibadah. Makanya saya di sini nyewa hotel ini berholwat ini. Padahal ini haulnya Abah ya. Saya nyewa hotel menyendiri. Nah, itu dalam holwat itu kita ibadah 8 jam. Ya sholat wajib, sholat sunnah, wiritan, sholawat, mutolaah kata Abah itu ya. Dan yang paling tinggi dari ibadah itu tafakur binikmah, atau memikirkan nikmat Allah yang nyaman-nyaman. Akhirnya kok berhasil saya jadi ahli tajwid ya, maksudnya ada kerja dapat duit. Nah itu mekanismenya bagaimana? Mekanismenya Pak Ustadz. Nah Abah Guru Sekumpul itu menjelaskan nanti Allah itu akan menggerakkan ruh-ruh orang soleh untuk cinta kepada kita. Akhirnya kasihan pada kita, memberi kita duit. Gitu. Awalnya sih orang itu memberi makanan, jangan ditolak itu kalau ada orang memberi makanan. Pokoknya kecil-kecilan. Misalnya makanan sisa ya. Iya. Orang kaya itu punya sisa gurame lah. Dikasih ke kita. Itu jangan ditolak itu cobaan awal itu. Ada ya orang gengsi ya, masa dikasih makanan sisa ya. Jangan ditolak. Itu cobaan awal sebagai ahli tajwid. Dapat makanan gak enak dulu, atau makanan yang apalah terhina lah ya, agak terhina ya. Atau dikasih uang cuma 2.000 gitu ya. Masa cuma ngasih 2.000? Jangan itu diterima. Atau jangan dibersihkan ini. Enggak usah. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Takabur itu kata Abah. Jadi cobaan menjadi ahli tajwid itu awalnya dikasihi orang, tapi kita itu dalam keadaan kasihan. Kasihan. Jangan merasa kamu terhina. Cobaannya awalnya gitu. Nanti itu pemberian itu tambah besar. Kan ada itu hadisnya ya. Jika kamu bersyukur akan ditambah. Nah itu. Jangan menggerutu. Berarti Pak Ustadz pernah dikasih makanan sisa juga ya awal pernah. Saya terima dengan senang hati. Gitu. Jadi nggak merasa terhina Pak Ustadz waktu itu? Iya, tapi saya pokoknya gelombang. Pokoknya iya. Bisikan-bisikan saya. Iya. Pokoknya inilah cobaan mungkin ini. Saya harus senang hati. Bakal kan. Iya. Seandainya pun kita tidak suka, tidak habis ya. Bukan dibuang istilahnya, kata Sayyid Alawi Al-Maliki itu ya, Sayyid Muhammad Alawi. Niatkan untuk sedekah kepada cacing ya, semut ya, kan dibuang ke tanah gitu. Dan makan cacing gitu. Kalau kita gak habis. Kalau misalnya kita dikasih 2.000 merasa tidak nyaman, kita sedekahkan lagi kan bisa. Itu kan berharga bagi tukang becak ya. Betul.
Gitu kan. Masuk rasional beliau ini. Pokoknya terima dulu. Terima dulu. Cobaannya gitu, nanti tambah besar. Betul, betul. Akhirnya sekarang yang mau memberi saya itu jutaan sudah. Apalagi kalau haul gini. Jadi alasannya orang memberi itu awalnya mendapat amalan dari video saya. Kok berhasil? Saya mengamalkan amalan kaya raya dari Abah Guru misalnya ya. Betul. Kok berhasil, saya bisa bayar utang ya kan. Akhirnya dia berterima kasih pada saya. Saya berterima kasih Pak Ustadz, kirim nomor rekening, saya mau transfer. Oh ya gitu, saya kan kata Abah jangan ditolak katanya. Ya saya kasih nomor rekening. Terima terus Ustadz ya. Iya. Berbentuk apapun ya. Iya. Terus saya posting juga, tapi saya tidak nyebut orangnya. Terima kasih yang sudah memberi saya hadiah. Karena ada siapa tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur pada Allah. Makanya saya selalu berterima kasih. Cuma kata Abah itu jangan meminta-minta. Kan saya itu nggak minta kan. Ada orang tergerak sendiri untuk ngasih. Itu kata Abah, kalau tidak meminta, ada orang tergerak ngasih, namanya hadiah. Hadiah ini level halal nomor 2 setelah rampasan perang. Kalau kita meminta-minta, saya minta dong, terus dia setuju untuk memberi, itu namanya terhitungnya sedekah. Kalau kita meminta gitu ya. Kata orang Banjar tuh bepinta-pinta ya. Bepintaan gitu. Bepintaan. Iya, itu nilainya sedekah, pasti itu otomatis sudah terhitung sedekah. Nggak boleh gitu. Apabila kita menaruh celengan untuk membangun jalan atau masjid, itu namanya dana. Donasi. Ya, dana itu dalam bahasa Arabnya. Jadi ada hadiah, ada sedekah, ada dana. Kata Abah ada 3 gitu. Berapa tahun Ustadz dah menjalani dari Abah sekumpul ini? Oh, saya kan dari 2020 ikut ajaran Abah. Kemudian berhasil mencapai makom tajrid itu rezeki tanpa usaha 2023 sekitar bulan Maret. 3 tahun jalannya Ustadz. Iya. Yang untang-untang lah ujiannya. Termasuk kata orang-orang wilayah Martapura termasuk cepat saya katanya. Cepat banget Pak. Iya, cepat. Karena lewat YouTube, kok bisa katanya. Enggak face to face. Iya, enggak face to face. Enggak ada talkin, enggak ada apa ya. Enggak ada apa-apa gitu. Lewat YouTube aja, kok berhasil. Biasa Abah gue. Mereka juga, saya yang udah ngikuti dari lama belum tentu bisa katanya gitu. Apa Ustadz resep rahasianya buat saya pribadi dan kawan-kawan Laksana Sufi apapun followers Ustadz yang denger ini? Ya itu saya gak ngambil guru lain setelah itu. Karena saya gimana ya? Saya merasa cocoknya akhirnya dengan Abah itu karena doanya itu mujarab gitu loh. Akhirnya saya gak ngambil guru lain. Ya boleh misalnya dengarkan ceramah ulama lain kayak Habib Umar, Gus Baha ya. Cuma amalan mengerjakan ini itu harus dari Abah saja. Itu bentuk cinta kita kepada beliau. Gitu. Dan katanya kayak gitu itu seakan-akan naik pesawat. Kalau sudah naik pesawat ngapain kamu pindah ke kereta api kan gitu. Kereta apinya jalannya juga menuju yang sama ya. Lebih cepat ya Ustadz ya. Iya. Lebih cepat yang pesawat ya. Iya. Kalau dari pesawat ke kereta api kamu terjun payung berarti kan. Jangan pindah-pindah guru. Oh, paham. Iya. Ilmumu jadinya nggak sakti lagi gitu. Karena kamu yang babak belur malah. Seperti ya itu kayak pesawat lompat ke kereta api. Terus mau balik lagi ke pesawatnya di mana? Nggak bisa. Iya. Oh, jadi logikanya memang kalau sudah satu pesawat dengan pilot yang sama, nggak usah cari pilot yang lain, Pak Ustadz ya. Jadi gimana Pak Ustadz? Kita lanjutkan yang uang Abah tadi. Nah, saya ini penasaran gitu, resep yang benar-benar resep dari Pak Ustadz itu buat kami ini. Nah, ini kan kita semakin tahun ini Pak Ustadz kan tahu nih, kita semakin susah cari uang, semakin dekat dengan kekufuran kan. Supaya mungkin beda-beda makam atau wadah ya Pak Ustadz ya. Cuman ya setidaknya berapa persen kami bisa ngikut Ustadz gitu, biar sama gitu sedikit aja. Ada satu prinsip yang ini bisa membuat kalian kaya, apapun pekerjaannya ya, yaitu jangan sakit hati dan maafkan semua umat manusia, karena ternyata tidak memaafkan itu mengundang neraka. Artinya kalau mengundang neraka ke dunia, kalian itu berupa sial terus.
Saya dulu ya gitu, saya ada ya, pasti ada lah kita dia ya, sakit hati pada masa orang ya, lalu yang masa lalu ya, mm, ditempelin guru pas mm, SD gitu mm, ya. dibully Iya betul. Akhirnya setelah mendengar ceramahnya Abah, oh nggak bisa kaya berarti kalau tidak memaafkan ini. Padahal kita benar ya, posisi benar ya. susah itu Ustaz kalau Kita posisi, memaafkan. walaupun kita posisi benar, orang itu salah, kalau kita nggak memaafkan, Mm, kita nggak bisa kaya. mm, Jadi umat Islam ini, yang menonton ini, maafkanlah seluruh umat manusia yang menyakiti kamu. Maka sedikit demi sedikit kamu akan menjadi kaya raya. Bisa bayar utang. mm, Kalau yang perempuan bisa beli perhiasan, ya, bisa beli baju yang bagus, tas yang bagus. betul. Ibu-ibu itu tidak takut dosa ternyata. Setelah saya kasih tahu, Heeh, maafkan semua orang biar kamu kaya raya, biar heeh, bisa beli perhiasan. heeh, Oh iya gitu Pak Ustadz gitu. heeh, Akhirnya mereka mau kalau coba dikasih tahu, heeh. kalau kamu tidak memaafkan itu dosa. Biar dosa sudah Pak Ustadz gitu jawabannya. Ternyata orang-orang Indonesia ini nggak takut dosa, takut miskin. Nah itu Pak Ustaz, takut miskin, bukan takut miskin, takut kekurangan uang. Ah, iya, Heeh, itu. Padahal yang menyebabkan rezeki itu tertahan adalah dosa. betul sih. Makanya nanti mungkin ustadz-ustadz di luar sana jangan udah nakut-nakutin orang Indonesia dengan dosa. Heeh, Karena mereka gak takut dosa. Takut-takutin dengan miskin aja. Nanti kamu kalau gini kamu miskin gitu aja. betul, Pasti mereka itu patuh, Mas. betul gitu. Ya Allah, orang Indonesia dia. Biarin dosa gitu. Ya, jawabannya. Gitu ya jawabannya Ustaz. Boh, kalau Mak-mak ya iya, biasanya. kalau dosa kan bikin miskin. Oh gitu ya, Pak Ustadz. Heeh, Gitu. Termasuk itu loh, yang paling bikin rumah tangga itu miskin. Sekarang itu perempuan, istri itu banyak melawan kepada suami. Ya. betul kebanyakan gitu. Terus saya bilang gini, perhatikan Nagita Slavina responnya kayak apa kepada Raffi Ahmad. Betul. Itu tanda-tanda orang kaya. Heeh. Iya kan, mana ada itu membangkang terus gini-gini, enggak kan? Kalau kata orang banyak itu inggih pun. Iya, gitu. Mm, Patuh aja itu Nagita Slavina. Itu tanda-tanda orang kaya itu. Tirulah mereka. mm, Dan orang kaya itu tidak suka ngobrol. mm, Makanya suka ke private island ya kan. Kan mm. nggak pengen keramaian kan. Menyendiri. Pengennya perumahan yang eksklusif. Mm, Tanda-tanda orang kaya itu. Kata Abah seromonan. mm, Ya. sama ini Ustadz, gimana menurut Pak Ustadz? Ustadz oknum-oknum yang ngomong sabar, tapi ketika pulang pakai mobil yang mewah Pak Ustadz. Kita yang dengar ini kadang asa Oh. gimana hati kita gitu, kita punya uang pulang iya, gitu, iya. itu gimana menurut Pak Ustadz? Kata Abah itu kan atau beberapa ulama lainnya. Nabi Sulaiman itu kan kaya raya, raja pula. Aja. Tapi beliau itu zuhud Mm, gitu. mm, Jadi zuhud itu tidak bisa dilihat secara zahir walaupun punya mobil. mm, Ketika dia zuhud, mm, dia zuhud mm. gitu. Makanya kata Abah itu ngaji biar alim, biar tidak iri dengki. Ngelihat orang kaya, tirulah gitu kiai itu kok bisa kaya gitu kan. Betul sih. Omongannya selalu positif, Positif. jarang marah. Heeh, Istrinya royal misalnya. heeh, Terus istrinya patuh pula. heeh. Gitu. Mantap beliau ini, apapun dikembalikan beliau kepada Iya, abah gitu, guru kita atau cinta. Aduh. Alhamdulillah dan Sang Supi sangat berbahagia ketemu muhibin seperti beliau. 3 tahun menjalani riyadhah sudah, maka ibarat kita tuh bahasa Banjar tuh kada bagagawian lagi dapat duit sih Din. Apalagi Ustadz resepnya selain itu supaya dapat uang nggak kerja. Oh iya. Saya pengen gitu Ustadz. Ya gini, kan saya itu awalnya ngelihat orang Banjar, banyak kisah di Banjar, Kalimantan Selatan. Katanya acil-acil yang tua itu banyak yang kada begawi tapi dapat duit katanya. Loh, saya juga pengen dong gitu kan ya. Apa gaweannya ternyata? Ziarah. Kan mereka tidak pandai berdoa kan, ngapalin apa itu sudah susah. Ternyata ziarah. Baik ziarah wali yang hidup maupun wali yang meninggal. Maka pengajawantahannya ikut haul ya. Ikut majelisnya anaknya Abah itu ya. Nah, setiap wali itu punya keistimewaan. Jadi datangilah semuanya yang kalian bisa dulu. Betul. Nanti kalau udah tambah duit kayak saya ya bisa jauh jangan naik pesawat ya.
Saya sekarang itu sudah bisa ke Jakarta, saya keluar Batam, Heeh, ya, heeh, ke Cilongok, heeh, terus Habib bin Abu Bakar bin Salim, heeh. Mbah ya, Ruyuk. ya, Heeh, pokoknya ke Jakarta, ke Solo, saya haul Solo datang, udah banyak duit. mhm, Awalnya saya di Jawa Timur aja tuh, heeh, maksa di Jawa Timur, heeh, Guru Bangil bisa naik bis saya, heeh. dekat saya, Guru Bangil, Kiai Hamid, Haul Kiai Hamid, Habib Soleh Tanggul, Musulit Tanggul. gitu. Terus ke Kiasan Genggong, Heeh, Habib Hussein Alhamid Brani Maron, heeh, pokoknya gitu. Tambah kaya, tambah kaya. heeh. Pokoknya kalau udah tambah kaya jangan sayang duit tuh, harus datangi haul yang jauh, gitu. Gitu ya. Kalau kalau kalian masih sayang duit nanti batal lagi, kena reset lagi dari awal, kalian harus mulai Oh, dari awal lagi. kena set lagi ya, Ustaz. Iya, kalian jangan sayang duit kalau udah banyak. Heeh, Jadi harus berani yang jauh tuh, datang itu ya. ya datang. Jangan pas mikiri NMAX ya, PCX ya. Ya rata-rata kan NMAX Habang ya, Banjarnya ya, PCX Habang, Eh, ya kan? Pak apa? Scoopy Habang, ya kan? Mikirin itu toh, nggak jadi ikut haul terus. iya. Lalu gimana Ustadz? Dangsa Naksup ini suka juga konten-kontennya sudah jalan 7 bulan ya Ustadz. Untuk pertama konten itu ziarah-ziarah makam para aulia Allah Ta'ala. Hmm. Mungkin daerah lokal aja. Doakan saya juga bisa kayak Pak Ustadz kan Iya, melanglang buana nanti bisa iya. ajak anak istri juga atau Hmm. gimana atau kawan-kawan di lain juga. Eh, Pendapat Ustadz tentang haul malam tadi gimana Ustadz? Saking banyaknya manusia itu Ustadz. Mungkin Iya, bukan manusia aja ya. saya itu udah kedua kali saya. Mm. Saya sengaja ikut haul di Banjarbaru dekat Simpang 4. Heeh. Pengen membuktikan sampai mana jauhnya ya. Om yang tadi tuh. Iya, Heeh. ternyata di Banjarbaru aku sampai 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 depan Lambung Mangkurat itu. sampai ada sana ulin gitu. Iya, depan Universitas Lambung Mangkurat. Heeh. Sayangnya di sana itu tidak sedia speaker. Heeh. Mungkin karena dulunya ada di situ ya. Heeh. Nggak sampai situ Nggak ya. sampai situ. Tiap Jadi tahun kurang tambah. persiapan. Heeh. Tiba-tiba ada, Ada speaker. nggak ada speakernya terus. Heeh. Orangnya yang ada. Orangnya ada. Hanya orang buyar nyari speaker. Heeh. Gitu. Iya, tapi ya pengalaman baru lah. Ngelihat ujungnya apa penuhnya jamaah itu, ujungnya di mana itu. Nggak tahu ujungnya Ustaz. Iya. Heeh. Semakin tahun kan. Ya Allah, bisa gitu ya. Perlu dibangun apa ya kayak Flyover. iya kayak Di flyover atas, iya di atas betul. kayak gitu ya Iya, kan Ustaz iya. mau di atas. Heeh. Kayak Ya, di Mekah itu kan. ini Pemprov nih harus nih Heeh. sama Heeh. ajukan lah ke pusat Heeh. buat flyover. Jadi di atas kayak gitu ya Ustaz ya. Iya betul. Numpung di atas. Sama ini saya baru ingat tentang apa bahasa beliau ini bahasa intelektual kalau di media sosial elixir yang dikumpul itu bisa dijelaskan Pak Oh, Ustaz? iya, beberapa orang mengatakan bahwa saya itu bisa menemukan video Abah yang Ah, tersembunyi. iya betul. Di mana-mana gitu. Termasuk iksir itu, Heeh, penjelasan tentang iksir saya dulu yang menemukan itu heeh. videonya. Kata Abah, iksir ini kalau kamu iksir itu misalnya jatuh ke daun terus daun itu kita jilat, Heeh, kita akan jadi wali. heeh. Dan pembawa iksir yang paling besar adalah Nabi Khidir. Ayah. Tapi sumbernya dari Rasulullah. Heeh. Kemudian saya gabungkan dengan pengetahuan bahwa Rasulullah itu ketika Sayyidina Ali masih bayi, Heeh, Abah ini yang cerita, heeh. katanya lidahnya itu dijulurkan kepada Sayyidina Ali. Karena Oh. Sayyidina Ali ini tidak mau menyusu kepada ibunya. Heeh. Beliau itu kenyang dengan air liurnya Nabi dan nangis Hmm. kalau tidak dikasih air liurnya. Heeh. Itulah asalnya kenapa ada hadis bahwa zuriatnya Rasulullah dari tulang sulbi Ali. Heeh. Karena tidak pernah menyusu pada ibunya. Nah, Betul. secara logika itu berarti transfer DNA dong. Heeh. Saya lentik tuh mantap. Iya kan? Heeh. Transfer DNA Heeh. secara ajaib. Heeh. Mungkin itu maksudnya iksir itu. Heeh. Akhirnya saya, gitu.
Jadi siapapun yang meminum air iksir dari Nabi Khidir sebenarnya transfer DNA secara ajaib gitu. Dari milik si apa Nabi Khidir ini cuma pembawa karena beliau katanya kan minum ainul hayat ya, hidup abadi gitu. Jadi beliau itu menjadi gurunya para wali. Saya juga dapat cerita di Nahdlatul Ulama ya, bahwa Syekhona Khalil Bangkalan tuh pernah meludahi Kiasat. Itu langsung fasih. Awalnya pelat Kiasat itu, langsung fasih. Bisa transfer gitu ya. Sebenarnya iksir ini yang dicari-cari oleh orang barat. Nyata-nyatanya ternyata dari air ludah. Itu apa hubungannya dengan air yang diskompol yang Ustaz jelaskan itu? Nah, setiap wali itu akan disuruh Rasulullah untuk meludahi air sumurnya. Biar umat itu DNA-nya bisa diperbaiki. Yang awalnya DNA-nya itu suka membangkang ya. DNA begal lah, DNA begal. Doyan ngebegal gitu ya kan. Doyan cewek ya Iya, kan? doyan. Iya. Ketika minum air iksir itu diperbaiki, akhirnya sadar gitu kan. Tapi efeknya bisa sakit ya Ustaz, dicuci dosa. Iya, bisa demam apa. Dan itu kalau yang nggak percaya bakal jijik, karena kan air ludah. Betul. Ngapain transfer air ludah, kan jijik. Betul. Makanya para ulama itu mau minum bersama ya kan. Betul. Ini tambah lagi ya. Itu sebenarnya berbagi iksir. Hasani dan Husaini itu harusnya bersatu. Hasani minum air ludahnya Husaini, Husaini minum air ludahnya Hasani. Tapi sekarang malah berantem ya. Yang mana ini? Masalah Habib itu katanya. Itu. Mana itu jadinya? Jadinya mereka itu nggak strong lagi, nggak kayak orang dulu. Ilmunya itu separuh-separuh akhirnya. Dipecah sama orang barat ya? Iya betul. Ya udah takdirnya gitu kali. Mungkin ya takdirnya ya. Udah takdirnya gitu. Kita yang masih percaya, ya udah kita aja yang strong ya. Betul. Yang penting saya nggak kerja dapat duit. Betul ya. Nggak munafik ya Ustaz. Iya, yang penting saya berhasil. Ibadah enak jadinya. Ibadah santai enak. Biarin mereka yang gontok-gontokan. Akhirnya kan nggak berhasil. Gimana Ustaz? Hidupnya susah. Saya potong sedikit ya Ustaz ya. Ini kan ada oknum-oknum teman saya yang asal muasal suka waliullah, suka haulan, tapi sekarang sudah terpancing oleh wahab ini gimana Pak Ustaz? Gak bisa dikasih tahu sama sekali itu gimana menurut Ustaz? Iya. Ini sudah awal masanya disuka aja haul, tapi ketika itu gini kata Abah itu ada yang gini, seandainya zuriyah Rasulullah baik Hasani atau Husaini berbuat salah, ya tidak apa-apa, mereka akan disiksa di dunia aja. Kata Abah itu seperti batu yang licin terkena debu, nanti terbilas oleh angin, hilang. Ya artinya disiksa di dunia aja mereka. Nanti ketika mereka mau meninggal, itu katanya akan didatangi Rasulullah dibantu pertaubatan. Oh gitu ya. Itu sebelum sakaratul maut. Dicuci dengan sakit dulu biasanya. Iya biasanya, terus sakit, penuh sial. Makanya kalau kalian itu melakukan dosa terus sakit penuh kesialan, jangan-jangan kalian keturunan Rasulullah. Banyak loh di Indonesia. Gitu ya. Jangan main judi online kalian keturunan Rasulullah, pasti kalian itu sial. Gak bisa kalian niru orang Yahudi. Kalau Yahudi dewa judinya menang, nggak bisa kalian keturunan Rasulullah. Jadi orang-orang pasti disiksa. Yang sakit-sakit itu keturunan Rasulullah ya. Kemungkinan besar. Kalau pas dia berbuat dosa, saya nggak mau patuh agama, saya pengen gini kayak orang modern. Terus tiba-tiba sakit, tiba-tiba sial terus ya, kecelakaan, apa? Rumahnya kebakaran, ininya hilang ya, kena begal, kolesterol, diabetes, iya, kena kanker, apa segala. Saya tahu kalian itu keturunan Rasulullah, jadi disiksa di dunia. Dosa-dosa awal itu ya. Sehingga ketika mau meninggal, tinggal Rasulullah itu bantu pertaubatan, sehingga kalian itu husnul khotimah. Jadi ketika ada polemik nasab gini itu yang menghembuskan kan itu katanya keturunan Rasulullah juga, yang Hasani tadi. Ya udah biarin aja. Biarin mereka ya kan. Iya kan nanti tersiksa sendiri.
tersiksa mereka akan Hmm. tersiksa di dunia, nanti jelang meninggal akan dibantu pertobatan gitu aja, sudah kata abah gitu. Jangan disariki kata abah ya, Hmm. Hmm. walaupun mereka berbuat salah. Ada gambaran gak Ustadz? Ini kan Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan ini sangat merindukan dua putra mahkota Abah sekumpul ini buat membuka pengajian lagi. Ada gambaran gak Ustadz dari Ustadz pribadi gitu? Sebenarnya kan ada Nah, kejadian dulu itu Syekh Abdul Karim Wali Bayi hmm. yang meninggal masih bayi ya, Hmm. Yang di belakang rubah dia itu Bang. ponakannya Abah Guru. Heeh. Itu kalau nggak salah kena guna-guna dari penyihir Kalimantan itu, Heeh. sehingga meninggal, Hmm. sakit terus meninggal. Hmm. Abah tidak mau anaknya seperti itu, Hmm. jadi kata Abah nggak usah lah anak saya itu tampil dulu, Hmm. ya kan, nggak usah takut berhadapan dengan penyihir yang anak buahnya Dajjal, karena memang kuat kalau penyihir anak buahnya Dajjal, Iya, bisa membuat orang sakit beneran. betul sih Ustadz. Jadi lebih baik menyembunyikan diri, mending ada seorang wali yang hidup yang mendoakan umat Islam Betul. gitu. Kalau untuk masalah fikih apa, ulama-ulama masih Banyak, mampu ya masih kayak, banyak Ustadz. hmm, Ada nggak Ustadz? apanya Kutub sekarang ini? ya, Saat mungkinan ini ada yang ada di Tarim Yaman sana. itu kan beliau khusus di sana, yang khusus kita pos kayak Abah sekumpul ini nggak ada kan ya sudah. Kan kata Abah itu orang seperti apa gantinya itu abdalnya ya, Hmm. abdalnya itu bisa bisa setelah 40 hari, bisa bisa 100 tahun kemudian katanya gitu. Hmm. Nggak tahu lagi saya. Ya abdalnya itu anak Abah itu menurut saya, cuma belum boleh tampil. Karena memang terus dari penyihir Dajjal itu ya Ustadz. Iya betul. Berat ya. Gitu. Itulah yang sekarang menjadi wasilah, kan kalau benda itu sama kitab itu kan wasilah, Betul Ustadz. itu menjadi wasilah keselamatannya anaknya Abah. Hmm. Tuh. Kalau orang yang menjaga namanya wasitoh kan, perantara orang wasitoh. Hmm. Kalau benda itu wasilah. Hmm. Anu Ustadz, kesan-kesan ke Kalimantan Selatan khususnya dalam rangka haul Abah kita Abah Gota Oh, cinta iya. ini Bu. Masyarakat Kalimantan Selatan itu ya alhamdulillah, karena yang saya lihat itu di lingkungannya wali Allah ya, Hmm. orangnya itu bagus-bagus lah, sabar, sopan, ya Hmm. kan, Hmm. terus alim mereka itu. Hmm. Sehingga terbawa kepada kehidupan sehari-hari. Hmm. Saya pengen sebenarnya masyarakat saya di sekitar saya itu kayak gitu, Di Probolinggo. biar bisa kaya bersama. Hmm. Karena kalau masyarakatnya kayak gitu semua ya Nggak. kita bisa kaya bersama. Nggak ada yang kejahatan lagi ya Iya. Ustadz ya. Kalau kalau pendosa radiasi dosanya bikin kita miskin juga kata Vibrasinya Abah. ya Ustadz ya. Iya. Hmm. Mending kata Abah kaya berataan ya. Hmm. Jiran katanya Abah. Doakan jiran supaya sugih berataan kan gitu itu, terkabul doanya apa itu, sugih berataan orang Martapura itu, Ya. enak pokoknya suasananya itu, Hmm. bisa saling membantu, saling menghadiahkan, ya kan. Betul, Ustadz. Apa visi misi Pak Ustadz ke depan untuk melampirkan video-video Abah sekumpul untuk Ya. mencari referensi yang lain, atau untuk kita para muhibbin ataupun yang belum muhibbin, doanya supaya muhibbin kepada Abah kita Abah sekumpul gitu Ustadz. Saya kira itu video saya itu sudah terlalu banyak menurut saya ya. Banyak nggak bisa dihitung lagi. Tapi ya yang mengerjakan ya itu aja maksudnya. Ada memang follower yang militan istilahnya. Fanbase-nya sudah ya. Iya, jadi menurut saya ya berjalan seperti biasa aja sudah. Tapi ya mungkin saya itu sempat ada terbesit untuk mengurangi durasi intensitas upload itu mengurangi. Gitu. Karena kenapa ya? Nggak tahu juga saya merasanya. Jangan-jangan saya sakit karena terlalu banyak menyandangkan bala tuh. Sakit kaki kan, siapa tahu mungkin banyak membuka rahasia lah. Karena video Abah itu ada yang membahas rahasia-rahasia gitu kan. Terus saya
terjemahkan lagi itu pakai Mm-mm. tulisan. Mm-mm. Ya mungkin dikurangi lah kayak gitu mungkin. Nyandangkan balai di kampung Ustadz. Iya, banyak menyendiri aja mungkin, Mm. mengurangi. Nggak tahu lagi tapi Usia berapa Ustadz? 36. 36. Eh, Gimana resep Ustadz kuat jalan ke sana kemari, eh, Oh iya itu ada wiritannya itu kata Abah. bisa di-share Ustadz? Sering baca subhanallah katanya biar kuat. Heeh. Katanya buat suami-suami yang istrinya galak, suruh baca banyak subhanallah Subhanallah. supaya jantung kada pegat, Itu Ustadz. tahan, ya tahan dimarahi istri. Heeh. Hmm, Yakin subhanallah subhanallah yang banyak. banyak kuat kan Tasbih lah istilahnya itu, tasbih subhanallah ada. itu. Heeh. Karena banyak katanya Imam Ghazali itu di akhir zaman akan banyak suami meninggal Betul. karena istri dan anaknya nuntut terlalu banyak. Sakit kepala. Anak minta airok, nmax, ya. Istri minta brio. Iya, Iya, kebanyakan sih oknumnya. gitu. Apa Pak Ustadz pepadahan apa ya bahasa Indonesianya, eh, pesan-pesan Pak Ustadz kepada yang sanak sufi atau follower Pak Ustadz di luar sana yang mendengarkan ini kan nih, eh, diupload nanti kan. Iya, sufi itu kan istilahnya kan adab kepada Allah. Sufi, kenapa dinamakan sufi? Ya teruslah untuk eh, mengedepankan adab ya kepada. Misalnya kalau berdoa itu minta uang, jangan minta 1 miliar. Itu seperti kalian kayak penculik gitu kan. Penculik minta tebusan. Kalau udah saya bunuh ini kan gitu, minta 1 miliar gitu. Bisa biarkan Allah yang menentukan berapa ya memberikan. Karena ada itu yang berdoa itu, ya Allah 1 miliar, 1 triliun, wow. Langsung gitu. Ada itu. Malah saya suruh mendoakan, Pak Ustadz saya doakan Iya, supaya Ustadz ya. dapat 1 miliar. Oh, Bu. Ustadz aja belum dapat 1 miliar. Iya. Saya tuh yang penting makan enak gitu kan. Ibadah sudah. Walaupun pengen juga sih sebenarnya. Cuma malu. Sama aja kita. Cuma kan kita sadar aja. Adab jadi adab. Mungkin ini aja yang mau Dang Sanak Supi sampaikan di podcast atau wawancara kepada admin Rahmat Jaya atau Postad Rahmat Jaya. Asal Bapak dari mana Postad? Dari Probolinggo, Jawa Timur. Jawa Timur. Beliau termasuk salah satu muhibun Abah guru kita tercinta, Abah Guru Sompul. Alhamdulillah, barakallah. Doakan beliau panjang umur, sehat, istri 2, insyaallah. Insyaallah. Amin, diamin terus. Amin. Amin. Naik haji sudah Ustaz belum? Belum. Naik haji 2, nanti haji pertama dengan istri pertama, insyaallah. Naik haji kedua dengan istri kedua, insyaallah. Amin. Doakan. Amin. Doakan saya Ustaz. Ya. Yuk. Doa yang sama buat kamu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.